Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam masa pandemi, belajar daring, namun kita harus tetap semangat belajar dan belajar. Dan jangan lupa pula lalu berdoa dan berikhtiar. Kita doakan semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bersekolah tatap muka, belajar bersama seperti yang dulu-dulu. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita akan belajar fikih. Adapun buku acuan kita atau materi pembelajaran kita adalah sebagai buku pokoknya, yaitu buku yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, dan sebagai buku penunjangnya yaitu LKS yang diterbitkan oleh penerbit Maulana Solo. Selamat mengikuti. Ini sampul bukunya seperti ini untuk buku fikih. Bab 1. Pada bab 1 fikih kelas 6 semester 1 ini yaitu makanan halal dan makanan haram. Sebagai kompetensi dasarnya yaitu 1. Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. 2.1. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. 3.1. Menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. 4.1. Mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram. 2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang keempat, yaitu menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram. Adapun peta konsep mengenai makanan halal dan haram ini, yang pertama kita lihat yaitu sini makanan itu dibagi jadi dua, yaitu makanan halal dan makanan yang haram. Untuk makanan yang halal ini dirinci lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, arti makanan halal. 2. Hukum makanan halal. 3. Macam-macam makanan halal. 4. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. Yang kelima, hikmah mengonsumsi makanan halal. Bagian yang kedua ini yaitu makanan haram, diuraikan menjadi 5 bagian, yaitu arti makanan haram. Yang kedua, hukum makanan haram. Yang ketiga, macam-macam makanan haram. Yang keempat, menjauhi makanan haram. Yang kelima, akibat mengonsumsi makanan haram. Bab 1 bagian A, subbabnya makanan halal. Dalam pembahasan makanan halal ini kita mulai dari arti makanan halal. Apakah makanan halal itu? Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan dan lainnya. Yang secara terminologi atau secara istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau tidak mendapat dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau suatu perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Makanan halal itu diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia
dan diperbolehkan dalam syariat Islam. 2. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu adalah mubah atau dibolehkan. Ini hukum dasarnya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yaitu yang firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Ma'idah ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan halal saja. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan segala sesuatu makanan yang dapat mendatangkan keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsi. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam itu dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Di antaranya yaitu A. Halal zatnya. Ciri-cirinya antara lain makanan yang berasal ciri-cirinya antara lain 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Al-ayah. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. B. Halal cara memperolehnya. Yang pertama tadi halal zatnya. Yang kedua atau yang B yaitu halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram. Itu tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yang haram. Contohnya melalui hasil mencuri, melalui hasil melakukan perbuatan penipuan, hasil riba, dan hasil dari korupsi ataupun yang lainnya. Walaupun di sini pada dasarnya bendanya itu adalah halal, tapi dengan cara yang tidak benar itu menjadi haram. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. C. Halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, namun jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya yaitu alat masaknya, ini merupakan bekas yang baru saja atau telah digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. D. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan, makanannya sebenarnya makanan yang halal, namun karena disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik, disimpan untuk tujuan tidak baik, diantar untuk tujuan yang tidak baik pula, maka ini juga menjadi haram. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah, yaitu yang berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Itu semua adalah halal. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau dari air. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, kelinci, unta, dan lain-lain, kecuali yaitu babi dan anjing, karena kedua hewan yang terakhir ini yang diharamkan ini jadi nas, itu masuk kelompok hewan yang diharamkan. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis makanan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun.
wa huwa alladzi sahharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu berupa ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 13 sampai 14. Yang keempat, membiasakan mengonsumsi makanan halal, yaitu dengan cara membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Ini penting untuk dibiasakan. Kalau tempat membeli kita itu kita tahu itu tempatnya bagus, ya insya Allah bagus, dan itu tempatnya terpercaya. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Yang C, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. D, ini hal yang perlu dibiasakan, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. E, menghindari makanan-makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya yaitu makan daging babi dan daging anjing. F, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat mengonsumsi makanan halal, yaitu A, kita akan terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. B, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak, bergizi, halalan thayyibah. Yang C, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. E, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Yang kelima, hikmah mengonsumsi makanan halal, itu A, mendapat kesehatan hati dan jasmani. B, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, dijauhkan dari siksa api neraka. D, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Demikianlah pembahasan fikih secara ringkas, rangkuman pelajaran fikih kelas 6 tentang makanan halal dan makanan haram. Ini bagian yang pertama, bagian yang halal saja. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.